Oke, bismillah ya. Ada dua tipe pemimpin yang dicontohkan beliau dalam Il Principe. Yang pertama Alexander the Great. Yang kedua Cesare Borgia. Ini yang satu raja besar Makedonia. Ini dua-duanya pemimpin yang sukses. Yang satu bangsawan, politikus Italia. Tapi dua-duanya gayanya beda. Alexander the Great itu, kata beliau, never did what he said. Sering tidak memenuhi janjinya. Tapi karena beliau pemimpin yang kompetensinya luar biasa, ya dia tetap sukses. Mungkin di daerah taklukan-taklukannya itu, kata Machiavelli, ya sering ngomong apa tapi tidak dijalankan. Sudah janji apa tapi tidak dipenuhi. Tapi dia tetap seorang Alexander the Great. Karena kompetensi dan prestasi-prestasinya. Orang tidak terlalu ambil peduli dengan proses yang dia lakukan, tindakan yang dia jalankan, yang kecil-kecil. Nah, kebalikannya, Cesare Borgia, kalau Borgia kebalikannya, kalau beliau tidak banyak ngomong. Kalau Alexander the Great itu tidak menepati janjinya, mungkin banyak ngomong janji ini itu. Tapi kalau Borgia sebaliknya, tidak banyak ngomong, yang penting tindakan saja sudah. Yang tegas. Nah, dua tipe ini berbeda, tapi dua-duanya sama-sama sukses. Ini yang tadi disebut tipe yang kompeten. Baik, ada lagi contoh selanjutnya ya, ilustrasi dari beliau. Beliau punya ilustrasi rubah dan singa. One must be a fox in order to recognize traps, and a lion to frighten off wolves. Those who simply act like lions are stupid. Seseorang harus seperti rubah untuk bisa mengenali jebakan-jebakan. Dan seperti singa untuk membuat takut serigala. Tapi kalau orang hanya seperti singa saja, berarti dia pemimpin yang bodoh. Maksudnya apa? Pemimpin yang baik itu ya rubah ya singa. Rubah itu terkenal karena kecerdikannya. Singa itu terkenal karena wibawanya, kehebatannya yang membuat lawan takut. Dia tidak perlu menyerang, cukup datang saja bubar, yang lain takut. Nah, dua-duanya harus ada. Kenapa? Karena kalau hanya singa, tidak ada rubahnya, gampang dibohongi, gampang dimanipulasi, gampang dikhianati, gampang dijebak. Maka selain singa harus ada rubahnya. Tapi juga jangan hanya rubah. Kalau hanya rubah, tidak ada singanya, yuk ngerti sih kalau dijebak, ya cerdas, ya cerdik. Tapi tidak ada orang takut padanya. Jadi dia mau ngapain saja, orang senyum aja. Allah, kamu mau apa? Beda kalau singa. Singa itu hadir saja, dehem sedikit saja, yang lain bubar. Nah, dua-duanya penting. Makanya kata beliau, pemimpin yang hebat itu ya singa, ya rubah. Kalian juga harus cerdas, tapi juga berwibawa. Itulah cirinya pemimpin yang hebat. Tadi juga dicontohkan Alexander the Great dan Cesare Borgia. Lanjut. Nah, ini beliau punya kalimat bagus. Gimana sih caranya agar pemimpin itu dipihaki, dibela oleh rakyat? Kata beliau, pemimpin yang cerdik akan menghargai rakyatnya.
namun tidak ragu untuk menyakiti mereka saat diperlukan. Karena dalam jangka waktu yang panjang, lebih baik menjadi kejam daripada menjadi lemah. Jadi iya sih, ingin memuliakan rakyatnya, menghormati rakyatnya. Tapi kalau diperlukan sekali-sekali menyakiti, kata Machiavelli, ya monggo saja. Demi apa? Biar pemerintahan tetap kuat. Ini mikirnya jangka panjang, kata Machiavelli. Jangan hanya karena mungkin 1-2 orang, 1-2 kelompok yang bersalah, tapi kita tidak berani menghukum, tidak berani menyakiti, karena kita orang yang baik hati, akhirnya seluruh negara rusak. Maka, yo sekali-sekali tegel tidak apa-apa, sekali-sekali kejam, kata Machiavelli, tidak apa-apa. Demi apa? Stabilitas. Kenapa kok begini? Ya karena tadi rumusnya meraih kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan. Kalau tidak, ya kita bisa jatuh. Bahkan kata beliau, pemimpin yang cerdik tahu bahwa penampilan dan hasil-hasil kesuksesan akan membuat publik terpesona dan melupakan sakit yang ditimpakan pada mereka. Tidak usah khawatir kita sedikit banyak menyakiti mereka. Nanti tinggal kita pameri, kita sudah sukses ini loh, kita sudah mencapai ini loh, kita sudah seluar biasa ini loh. Mereka lupa dengan sakit yang kecil-kecil tadi. Nah, ini versinya Machiavelli ya. Makanya kata beliau, a prince never lack legitimate reason to break his promise. Seorang pemimpin itu tidak kurang alasan untuk mengkhianati janji. Gampang lah kalau sudah. Alasan tidak dicari, tidak apa-apa. Harus tampil selalu baik. Jadi tidak kurang alasan lah. Alasan bisa dibuat ini itu. Yang semula sebenarnya bahasa lainnya tidak memenuhi janji, bisa dengan 1001 alasan yang lain untuk menutupi itu. Nah, makanya ada quotes dari beliau yang menarik. Oleh karena itu, seorang pangeran tidak perlu memiliki semua sifat baik yang saya sebutkan, tetapi sangat penting untuk terlihat memiliki sifat-sifat tersebut. Ya. Tidak perlu sebaik itulah. Yang penting kelihatan seperti itu sudah bagus. Kata beliau, tampillah penuh belas kasihan, setia, peri kemanusiaan, religius, jujur, dan bersikap seperti itu. Itu sudah luar biasa. Namun, diingati kata beliau, berpikirlah sedemikian rupa sehingga ketika engkau tidak ingin melakukannya, engkau bisa dan tahu bagaimana berubah ke arah yang sebaliknya. Jadi, tidak harus kamu jadi orang baik, citrakan saja dirimu jadi orang baik. Itu sudah cukup. Kenapa kok harus pencitraan, Pak? Karena pada saatnya kamu juga perlu jadi orang yang tidak baik. Dan kalau kamu perlu itu, kamu bisa saat itu juga balik haluan. Jadi orang yang pemurah, kasih sayang. Tampilkan dirimu seperti itu. Tapi mungkin pada saatnya kamu perlu jadi orang yang kejam. Dan kamu juga bisa kalau dituntut untuk kejam. Itu yang dimaksud oleh Machiavelli. Jadilah orang yang jujur sejujur-jujurnya. Tapi pada saatnya kamu mungkin perlu sedikit bohong. Dan kamu bisa untuk bohong. Agak berat kalau pemimpinnya, kata Machiavelli, tidak bisa lengkap wataknya tadi. Jujur bisa, Pak, tapi kalau bohong tidak bisa. Wah, kadang-kadang perlu bohong ya. Kasih sayang sekali, Pak, tapi kejam tidak bisa. Wah, kita kadang perlu kejam ya. Secara pragmatis. Makanya tidak apa-apa, citrakan dirimu seperti yang baik-baik tadi, religius lah, bermoral lah, dan lain sebagainya. Tapi ketika dibutuhkan sebaliknya kamu bisa. Nah, itu maunya Machiavelli begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Semoga kalian tidak kaget dan tegang ya. Ternyata ada cara berpikir seperti ini.
boleh berbohong. Iya, ini menarik ya kalimat ini. Kalian selama ini sama sekali dilarang bohong. Kata Machiavelli boleh, kenapa tidak? Ada yang quote pertama itu menarik. Never attempt to win by force what can be won by deception. Tidak perlu capek-capek menang dengan kekuatan, dengan daya upaya yang menghabiskan energi, biaya, dan lain sebagainya. Kalau engkau bisa menang dengan tipuan. Nah, daripada capek-capek habis biaya banyak, tenaga, stres, energi, sudahlah. Kalau dengan sedikit tipuan bisa menang, kenapa? Nah, itu kata beliau ya. Tapi semua kalau versinya Machiavelli untuk kepentingan negara ya, tidak untuk kepentingan pribadi. Nah, kata beliau, manusia itu pikirannya pendek dan dia diselimuti, dikejar-kejar oleh kepentingan hidup masing-masing yang mendesak. Maka seorang penipu akan selalu menemukan banyak orang yang siap untuk ditipu. Tidak usah khawatir ada banyak alasan yang membuat orang gampang ditipu. Alasan paling mudah apa? Kebutuhan mendesak sehari-hari. Jadi manfaatkan momen ini. Tidak usah takut untuk kepentingan negara menipu demi kepentingan negara. Dan akan banyak orang yang siap untuk ditipu. Nah, pemimpin yang hebat, wahai pangeran, kata Machiavelli, boleh bohong kalau diperlukan demi kebaikan negaranya. Tapi jangan sampai kebohongan itu menyebabkan kebencian rakyat kepadanya. Bohong boleh, tapi jangan membuat rakyat benci. Kalau membuat rakyat benci, ya dia akan kehilangan legitimasi, kehilangan kekuasaan. Blunder sudah. Padahal tadi tujuan politik itu mempertahankan kekuasaan. Kata beliau, pemimpin yang cerdik itu tidak perlu terlalu memegang kata-katanya sendiri kalau tidak menguntungkan. Kalau menguntungkan ya tidak apa-apa. Kalau tidak untung, ngapain terlalu berpegang pada kata-kata. Tadi Alexander the Great juga sering bohong, kata Machiavelli. Toh dia tetap dikenang sebagai pemimpin yang besar. Kalau seorang pemimpin ingin tetap memimpin, ia harus belajar melakukan kebajikan namun menggunakannya sesuai kebutuhan. Jadi, bohonglah sesuai dosisnya. Jujurlah sesuai dosisnya. Itu versinya Machiavelli ya. Tapi untuk kepentingan negara. Nah, apalagi menghadapi pelaku-pelaku politik yang juga banyak bohong, banyak curang. Sangat tidak masalah kalau kita juga ingin bohong. Karena kata beliau, it is double pleasure to deceive the deceiver. Kesenangannya double kalau kita membohongi orang yang tukang bohong. Tuh, Machiavelli yang bilang ini ya. Baik, ya nanti satu negara jadi tukang bohong semua kalau logikanya seperti ini ya. Jadi ada masih banyak yang lain, cuma tidak mungkin saya sampaikan satu-satu. Nanti keluar dari sini kamu berubah pikiranmu. Tapi seperti itulah secara umum ya gaya berpikirnya Machiavelli. Yang tadi disebut nasihat-nasihat praktis, pragmatis untuk orang yang sedang memegang kekuasaan, ingin melestarikan kekuasaannya, atau orang yang ingin meraih kekuasaan. Logika-logika tadi yang digunakan oleh Machiavelli. Baik, ambil nafas lagi sebentar biar kamu tidak kaget. Sekarang kita lanjutkan ya, kita coba urai pelan-pelan. Apakah harus begitu? Apakah memang
harus kita ikuti 100%. Ada enggak sih kritik-kritiknya? Nanti kita lihat pelan-pelan ya. Setelah tadi kita belajar pandangan beliau, berarti memang kalau versi beliau, etika dan politik itu dua hal yang tidak harus dipertemukan. Seandainya harus dipertemukan, ya monggo saja, tapi biasanya itu untuk kepentingan politiknya. Kebalikannya Aristoteles kemarin. Kalau Aristoteles kemarin kan politik itu perluasannya etika. Nah, kalau sekarang kebalikannya, justru etika itulah nanti bagian dari politik. Jadi orang baik, orang religius, spiritual itu kalau sudah di politik ya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.